Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adila Rahmania Lamuka dengan NIM 29142056 dari kelas B Ilmu Komunikasi 2020. Nah, kali ini saya akan menjelaskan PPT dari saya yang membahas tentang pernikahan dini di Indonesia dengan menggunakan diagram fishbone. Langsung saja kita ke videonya. Berikut dijelaskan sedikit mengenai pernikahan dini di Indonesia. Masalah sosial perkawinan anak di Indonesia merupakan salah satu yang terjadi di berbagai pelosok tanah air di perkotaan maupun di pedesaan. Hal ini menunjukkan kesederhanaan pikiran masyarakat bahwa fenomena sosial atau perkawinan usia dini terus berulang dan terjadi di berbagai pelosok tanah air di kota-kota besar maupun di pelosok-pelosok negeri. Fenomena pernikahan anak akan mempengaruhi kehidupan keluarga dan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Usia pernikahan muda secara langsung berkaitan dengan tingginya angka perceraian karena pasangan yang berada di usia remaja belum siap untuk memulai sebuah keluarga. Secara psikologis, mereka masih belum cukup dewasa untuk berpikir, bahkan cenderung labil dan emosional ketika muncul masalah dalam keluarga, kontroversi, dan akhirnya berujung pada perceraian. Berikut adalah faktor-faktor penyebab yang digunakan dalam metode fishbone ini. Yang pertama adalah man atau siapapun yang terlibat dalam kasus ini. Terus yang kedua adalah machine. Yang ketiga adalah metode. Yang keempat adalah measurement. Yang keempat adalah environment atau faktor lingkungan. Dan yang terakhir adalah policies. Oke, langsung saja kita masuk pada yang faktor yang pertama, yaitu man atau orang-orang yang terlibat dalam kasus ini, yaitu diri sendiri dan pola asuh keluarga. Kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan bisa menjadi salah satu alasan seseorang berhenti sekolah dan mengambil keputusan untuk melakukan pernikahan di umur yang masih belia. Kemudian selain diri sendiri, orang tua juga berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran akan bahayanya pernikahan dini. Bahkan di beberapa wilayah, orang tua yang menjadikan anaknya sebagai barang yang hendak dijual kepada orang lain. Oleh karena itu, saya rasa pentingnya edukasi mengenai sex education bagi diri sendiri maupun orang tua. Lalu masuk pada faktor penyebab yang kedua, yaitu mesin atau peralatan. Nah, peralatan yang dimaksud di sini yaitu masih banyaknya anak dan remaja menggunakan gawai secara berlebihan dan mengakses berbagai informasi di internet tanpa pengawasan orang tua. Pergaulan bebas yang tak terkendali juga dapat diasumsikan sebagai permasalahan yang melatar belakangi pergaulan bebas yang berujung pada pernikahan dini. Faktor penyebab yang ketiga yaitu metode. Metode yang dilakukan di sini terkait dengan pengadilan agama. Pihak pengadilan agama masih belum tegas dalam kebijakan pernikahan dini. Terbukti dengan banyaknya permohonan dispensasi pernikahan dini yang diproses oleh pihak pengadilan agama. Jadi, metode ini dianggap belum efektif. Lalu faktor yang keempat yaitu mengenai data. Data mengenai dispensasi pernikahan dini yang masuk pada pengadilan agama dikutip dari website Media Indonesia yang menyatakan bahwa meskipun perkawinan anak di Indonesia menunjukkan penurunan dengan angka yang rendah, namun hal ini berbanding terbalik dengan fenomena pengajuan permohonan dispensasi perkawinan selama 3 tahun terakhir. Berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan Mahkamah Agung tahun 2020, pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terjadi lonjakan hingga lebih dari 250%, yaitu mencapai angka 64.196 permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan di seluruh pengadilan agama di Indonesia. Faktor yang kelima yaitu faktor lingkungan atau environment. Nah, lingkungan di sini bisa dibilang sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap pernikahan dini. Lingkungan yang dimaksud di sini tidak hanya keluarga saja, namun juga orang-orang sekitar yang tinggal berdekatan. Pernikahan dini bisa terjadi karena mengikuti jejak teman, adanya desakan dari masyarakat sekitar, sampai dengan tekanan dari orang tua yang ingin segera menggendong cucu. Seringkali dengan berbagai tekanan yang menghimpit, membuat anak-anak ingin lari saja dari segalanya. Tidak jarang menganggap menikah adalah jalan keluar yang paling mudah, padahal pernikahan merupakan hubungan yang sangat kompleks dan terjadi dalam kurun waktu yang lama. Lalu faktor yang terakhir yaitu kebijakan atau policies yang diambil mengenai pernikahan dini, yaitu jalur hukum. Ini berkaitan dengan seluruh lembaga yang mengatasi pernikahan dini tersebut, seperti yang saya katakan sebelum ini, yaitu pihak pengadilan agama yang masih kurang tegas dalam penyelesaian pernikahan dini. Mengenai pemberian dispensasi perkawinan, hakim diharapkan melakukan interpretasi yang mendalam
serta mempertimbangkan berbagai hal yang krusial mengenai kesiapan anak laki-laki maupun perempuan yang hendak menikah. Faktor kesehatan, mental, kesiapan ekonomi, dan pendidikan perlu diperhatikan. Hal ini dimaksudkan agar dispensasi kawin tidak semata-mata menjadi proses formalitas yang harus dilakukan untuk melegalkan perkawinan usia anak. Nah, berikut merupakan beberapa metode yang dapat digunakan untuk mencegah adanya pernikahan dini, yaitu yang pertama, memberdayakan anak dengan informasi, keterampilan, dan jaringan pendukung lainnya. Program ini berfokus pada diri anak dengan cara pelatihan, membangun keterampilan, berbagi informasi, menciptakan lingkungan yang aman, dan mengembangkan jejaring dukungan yang baik. Program ini bertujuan agar anak memiliki pengetahuan yang baik mengenai diri mereka dan agar mampu mengatasi kesulitan sosial dan ekonomi baik secara jangka panjang maupun jangka pendek. Lalu yang kedua yaitu mendidik dan menggerakkan orang tua dan anggota komunitas. Keterlibatan orang tua dan komunitas adalah strategi kedua yang paling banyak digunakan dalam penelitian. Tujuan utama dari strategi ini ialah untuk menciptakan suatu lingkungan yang baik, disebabkan karena di tangan keluarga dan anggota masyarakat yang tualah keputusan pernikahan anak dilakukan atau tidak. Lalu metode yang ketiga yaitu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formal bagi anak. Penelitian banyak yang menemukan bahwa pendidikan bagi anak perempuan sangat berkorelasi dengan penundaan usia menikah. Di sekolah, anak dapat mengembangkan keterampilan sosial sehingga memungkinkan adanya perubahan norma mengenai pernikahan dini. Baik, hanya itu kiranya yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.